kita menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani. Terima kasih banyak. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, senang Bapak Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu siap belajar sore hari ini? Beneran siap belajar? Karena khotbah hari ini atau sore hari ini sifatnya pengajaran. Dan terus terang mungkin agak berat, mungkin Bapak Ibu ya. Tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa untuk menyederhanakannya supaya bisa dipahami dengan baik. Gitu ya. Saya sungguh berdoa kalau Bapak Ibu bisa fokus mengikuti khotbah kita sore hari ini. Saya yakin kalau Bapak Ibu semuanya fokus, pasti Bapak Ibu bisa memahami dan Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rema pada sore hari ini yang akan mengubahkan hidup kita semua. Saya janji tidak akan lama, tapi Bapak Ibu kudu fokus. Sepakat ya? Oke, kalau tidak keberatan sekali lagi coba. Tos sebelah kanan sebelah kirinya. Bilang begini, siap-siap dan fokus ya. Bapak Ibu boleh lihat slide-nya. Topik hari ini adalah kemajuan atau kemunduran. Oke, topik hari ini adalah kemajuan atau kemunduran. Saya tidak akan bahas mengenai kemajuan dan kemundurannya. Saya tidak akan bahas itu. Tapi sebelum ini saya coba tanya dulu ke Bapak Ibu. Siapa di antara kita yang mau hidupnya maju? Oh, oke. Nggak semua ya. Berarti kalau gitu maunya mundur dong. Saya yakin kalau saya tanya begitu pasti semua jawaban kita maunya kita maju lah. Mana ada yang mau kita hidupnya mundur. Nah, saya tidak akan bahas maju mundurnya. Saya akan bahas khotbah sore hari ini adalah keputusan Anda tadi tuh. Waktu Anda bilang saya mau maju. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang bilang saya mau mundur. Nah, khotbah saya hari ini adalah bicara tentang keputusan. Boleh lihat slide-nya? Well, Bapak Ibu, kalau saya boleh jujur atau ini yang saya bisa sharingkan ke Bapak Ibu, hidup adalah hasil dari keputusan. Betul nggak? Hidup hasil dari keputusan. Dan setiap hari kita mengambil banyak sekali keputusan. Setiap hari, jangan ngomongin sebulan atau seminggu. Setiap hari aja, hari ini aja. Kita sudah mengambil keputusan puluhan, bahkan mungkin ratusan. Dari keputusan-keputusan yang kecil sampai keputusan yang besar. Dan saya mau bilang begini juga Bapak Ibu. Jadi apa kita hari ini, tanggal 13 Oktober 2019, itu hasil keputusan Bapak Ibu di masa lalu. Itulah Bapak Ibu sekarang. Dan jadi apa Bapak Ibu di masa yang akan datang, tergantung dengan keputusan yang Bapak Ibu ambil. Mulai dari sekarang, terus selama hari-hari yang akan datang. Betul nggak? Jadi hidup itu memang hasil dari keputusan. Dan keputusan kita itu sangat penting. Sore hari ini Bapak Ibu sudah mengambil keputusan. Datang ke gereja. Betul nggak? Ini kan keputusan Bapak Ibu sendiri ada di sini. Bapak Ibu sebetulnya punya banyak pilihan hari ini, sore hari ini. Bisa tetap di rumah, apalagi tadi kalau saya dari rumah itu hujan. Bisa tetap di rumah, bisa ke mall mungkin. Bisa kemana, bisa nonton segala macam. Banyak pilihan yang ada. Tapi Bapak Ibu sore hari ini memilih ada di sini. Itu keputusan juga. Pertanyaannya, keputusan Anda datang ke gereja hari ini atau sore hari ini, itu keputusan yang baik apa yang buruk? Oke. Pertanyaan kedua, itu kehendak Tuhan atau bukan? Sore hari ini kita akan belajar tentang itu. Jadi memang agak berat, tapi saya akan coba semaksimal mungkin menyederhanakannya. Bapak Ibu, banyak di antara kita yang bingung, apakah keputusan-keputusan yang kita ambil itu sesuai nggak sama keputusan atau sesuai nggak sama kehendak Tuhan. Dari keputusan-keputusan yang besar yang harus kita ambil, misalnya kita mau nikah dengan siapa? Kita mau kerja di mana? Kita mau kuliah di mana? Itu kan keputusan besar. Dan itu dampaknya besar. Oke? Termasuk keputusan-keputusan yang kecil skalanya atau sedang. Misalnya, habis ini kita makan di mana ya? Kita mau rutin olahraga apa enggak nih? Kita datang ke gereja mau pakai baju apa? Loh, itu juga keputusan. Cuman memang skalanya kecil. Kalau salah baju ya nggak apa-apa, paling malu sebentar.
Tapi kalau salah pilih jurusan, kan itu dampaknya besar. Oke? Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan masuk ke detail secara teknis bagaimana mengambil keputusan. Saya tidak akan masuk ke sana. Meskipun saya kalau dalam training seringkali mengajar topik yang namanya decision making. Jadi ada ilmunya sendiri secara teknis. Tapi saya tidak akan masuk secara teknis karena ini bukan waktu dan bukan tempatnya. Saya akan masuk secara prinsip, secara garis besarnya saja. Oke, nanti Bapak Ibu kalau tertarik bisa beli bukunya, banyak bukunya tentang decision making. Nah sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya akan coba jelaskan dulu, sebetulnya pada saat kita mengambil keputusan, itu prosesnya terjadinya seperti apa sih dalam hidup kita? Atau dalam benak kita itu kira-kira prosesnya seperti apa pada saat kita mengambil keputusan? Ibu, kita itu penuh dengan pilihan. Tadi saya sudah kasih contoh banyak pilihan. Oke, jadi hidup itu kita penuh dengan pilihan-pilihan. Dan pilihan itu banyak. Ada pilihan yang skalanya kecil, kita mau makan apa, gitu kan? Kita mau pakai baju apa. Ada pilihan yang skalanya sedang, ada pilihan yang skalanya besar. Nah, ini pilihan-pilihan yang sering kita harus ambil dalam hidup. Prosesnya begini sebetulnya Bapak Ibu. Pada saat kita harus menentukan pilihan, saringan pertama yang masuk dalam benak kita itu akan tersaring dengan yang namanya value. Value yang kita punya itu akan menjadi saringan pertama pada saat kita mengambil keputusan. Nanti saya berikan contohnya. Oke. Kalau dengan saringan yang pertama ini, lalu di sini ada masuk, kalau dalam bahasanya SOP, ISO itu ada diagram untuk keputusan. Ya, saya ambil gini, bentuknya itu biasa begini. Nah di sini ada pertanyaan, apakah sudah bisa diputuskan atau belum? Apakah sudah bisa diputuskan? Sudah bisa. Sudah bisa diputuskan? Gitu ya, ini tanda tanya, ini biasanya lembar yes or no. Kalau Bapak Ibu bilang yes, berarti ya sudah ada keputusan. Nah, biasanya yang ini itu untuk pilihan-pilihan yang kecil dan sedang. Oke, biasanya itu gampang. Value bisa diputuskan nggak? Bisa, langsung keputusan. Tapi kalau setelah disaring oleh value, Bapak Ibu merasa masih belum bisa diputuskan. No, ke sini ya, ini no. Berarti sekarang ada prosesnya lagi. Ini yang saya sebut tadi secara teknis. Teknis mengambil keputusan, ada ilmunya sendiri di sini. Baru kita mengambil keputusan. Oke. Saya mau sharingkan dulu ini tahapan-tahapannya, prinsipnya. Nanti saya berikan contoh. Jadi pada saat kita mengambil keputusan, sebetulnya dalam benak kita, dalam otak kita, kurang lebih seperti ini proses yang terjadi. Ada satu poin yang penting, saringan yang pertama namanya value. Itu menjadi saringan yang paling utama. Kalau value kita benar, kalau value kita confirm, sebetulnya dengan mudah kita bisa menentukan pilihan. Ambil contoh. Ya, saya ambil contoh beberapa yang sedang dan kecil sampai yang besar. Contoh. Misalnya saya masih sekolah SMA. Lalu suatu hari saya berpikir, aduh hari ini mau bolos atau sekolah ya? Itu kan pilihan. Skalanya ya itu sedang lah ya. Mau bolos apa mau sekolah itu sedang. Nah sekarang saya sebagai anak itu tergantung value saya apa. Kalau saya bilang, wah harus sekolah. Karena sekolah ini penting. Saya mesti belajar, saya mesti jadi orang pinter. Kalau saya ketinggalan satu hari, saya nanti bisa ketinggalan mata pelajaran. Itu kan value. Kalau saya punya value seperti itu, ya saya punya value seperti itu, saya masuk ke sini. Apakah sudah bisa diputuskan? Jawabannya yes. Ya sudah, saya akan sekolah. Karena ini keputusan yang untuk yang kecil atau sedang. Gampang diputuskan. Cuman saringannya cukup value. Contoh yang lain. Saya mau makan sehat atau mau makan yang tidak sehat? Misalkan saya saudari datang ke restoran ada pilihan. Menunya banyak gitu. Saya mau makan sehat atau tidak sehat? Pilihan. Itu pun skalanya mungkin kecil atau sedang. Ya sudah, tergantung value saya. Apakah saya punya value bahwa saya harus hidup sehat? Karena ini adalah bait Allah, gitu ya. Jangan dikasih makan yang sembarangan. Dan saya punya value juga, saya mesti hidup sehat. Saya mesti punya badan yang sehat. Supaya saya bisa bekerja dengan maksimal di ladang Tuhan. Itu value. Betul nggak? Dan langsung saya masuk ini, apakah sudah bisa diputuskan makan apa? Gampang, ya sudah, yes. Jawabannya, misalnya value saya adalah saya makan sehat. Ya sudah, saya akan menentukan menu-menu dengan menu makanan yang sehat. Itu contoh yang kedua, oke. Sampai sejauh ini masih bisa ngikutin? Oke ya. Sekarang saya ambil contoh keputusan yang cukup besar sehingga membutuhkan teknis. Misalnya begini,
Saya baru lulus SMA. Saya mau ambil jurusan apa ya? Nah itu kan besar. Lebih besar daripada cuma sekedar menentukan makan apa sama menentukan bolos apa enggak. Ini kan besar, betul ya? Saya mau pilih jurusan apa ya? Nah kembali tergantung value saya dan value orang tuanya. Value-nya apa? Kalau umpamanya saya punya value, wah saya harus memilih jurusan dengan passion saya. Oh, karena saya dengar di firman Tuhan bahwa setiap orang itu diciptakan dengan tujuan. Pasti ada tujuan Tuhan. Saya mau memilih jurusan sesuai dengan tujuan saya, dengan tujuan Tuhan. Saya mau memilih jurusan dengan passion. Wah itu kan value. Nah misalnya si anak ini atau saya itu suka dengan angka. Saya itu suka dengan angka, wah ngalik angka. Ya sudah, karena saya punya nilai, saya harus memilih tujuan sesuai dengan passion saya. Dan kebetulan passion saya angka, saya menyempitkan pilihan saya. Pasti jurusan-jurusannya berbau angka. Tidak mungkin sejarah gitu, jurusan sejarah nggak mungkin. Jurusan bahasa Inggris nggak mungkin. Pasti jurusan-jurusan yang berbau angka, itu dulu value-nya. Tapi kalau cuma ini, apakah sudah bisa diputuskan? Belum. Meskipun value saya ingin memilih jurusan yang berdasarkan passion saya. Nah kalau yang keputusan yang cukup besar butuh hal yang teknis. Di sini saya muncul beberapa alternatif. Kira-kira jurusan apa ya yang berbau angka? Yang erat hubungannya sama angka. Misalnya bisa jadi akuntansi, statistik misalnya. Jurusan matematika misalnya. Ya sudah di sini berarti bisa akuntansi, bisa matematika, bisa statistik. Nah ini butuh hal yang teknis untuk menentukan pilihan yang mana. Itu kalau buat keputusan yang cukup besar. Poin saya adalah, saringan pertama pada saat kita memilih suatu keputusan adalah value. Termasuk kalau dalam dunia saya, training, saya pernah soalnya kejadian. Saya mendapat order training pada saat ulang tahun istri saya. Anggap aja mau berapa nih usianya? Jangan terlalu tua ya. Usia ke 30 misalkan waktu itu ya. Saya dapat order training. Nah, ambil apa enggak? Ambil. Ya tergantung value-nya. Tergantung value saya. Kalau saya waktu itu menolak. Kenapa? Karena buat saya ulang tahun istri usia 30, contoh aja, itu cuma kejadian sekali seumur hidup. Kalau training mah akan selalu ada. Jadi waktu itu saya tolak. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya value yang berbeda, bodo amat ulang tahun istri yang penting dapat duit, ya silakan. Saya tidak bilang itu salah, cuman itu masalah di value, Bapak Ibu. Oke, cukup jelas ya? Ini masih intro nih. Ini saya cuma mau bilang bahwa sebetulnya pada saat kita mengambil keputusan, ada langkah-langkah atau step-step kurang lebih yang seperti itu. Nah, kembali pertanyaannya, kembali di awal. Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai nggak sama kehendak Tuhan? Kembali ke pertanyaan awal. Sebetulnya jawabannya gampang. Jawabannya adalah, kalau kita tanya ini sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak, jawabannya gampang. Jawabannya sebetulnya tergantung value kita apa. Oke, dan saya dapatin jawabannya dari firman Tuhan. Bapak Ibu, terus terang saya cerita sedikit ya. Sebetulnya khotbah topik hari ini, itu sudah ada dalam benak saya itu kurang lebih 1 tahun yang lalu sebetulnya. Dan waktu itu saya sudah sampaikan ke Pastor Arif, Pastor kayaknya kita perlu deh menyampaikan ke jemaat topik yang judulnya tuh mengambil keputusan karena berdampak buat hidup orang banyak. Waktu itu Pastor Arif udah setuju sebetulnya. Cuman karena ada berbagai hal, saya lupa kenapa, akhirnya ditunda. Ditunda-tunda itu sampai sekarang nih, udah setahun gitu. Waktu saya mendapatkan tema ini, kemunduran atau kemajuan, saya waktu mendapatkan tema ini nggak kepikir gitu, mau mengambil kembali tema yang udah setahun yang lalu, saya nggak kepikir. Cuman ya kembali Roh Kudus yang bekerja, saya diingatkan, topik ini kayaknya pas tuh waktu mengambil keputusan. Jadi Bapak Ibu, renungan akan ini buat saya udah dari setahun yang lalu sebetulnya. Oke, dan ya mungkin ini saatnya gitu dari Tuhan bahwa saya akan sampaikan ini ke Bapak Ibu. Nah jawabannya tahu apa enggak kehendak Tuhan, saya ambil dari ayat dari firman Tuhan. Dan ayat ini sebetulnya sudah sering kita baca. Saya yakin Bapak Ibu familiar dengan ayat ini, sudah sering kita baca. Mau tahu ayatnya di mana? Nggak mau? Kalau nggak mau kita berdua penutup nih. Ngancem ya Bapak Ibu. Ayatnya diambil dari sini, boleh lihat slide-nya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Saya yakin Bapak Ibu beberapa mungkin apal ini, sering kita baca. Roma 12 1 sampai 2. Saya bacakan Bapak Ibu, saya sudah siapkan di depan. Saya bacakan dulu yang ayat pertama ya. Ayat yang pertama demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. By the way, ini yang nulisnya Paulus. Lalu yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Nah, mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, kita udah sering membaca ayat ini. Tapi beberapa dari Bapak Ibu mungkin belum terlalu jelas ayat itu maksudnya apa. Nah, saya akan coba dari 2 ayat ini saja. Kita bahas 2 ayat ini saja. Saya akan coba peres menjadi kata kunci dari 2 ayat ini. Karena kalau kita tahu kata kuncinya, kita bisa lebih paham maksud ayat ini apa. Oke, jadi saya coba munculkan sekarang beberapa kata kunci dari 2 ayat ini. Saya kecilkan ayatnya. Roma 12 ayat yang pertama, kata kunci yang pertama kalau saya boleh rangkum dalam satu kata, itu kata kuncinya tubuh. Roma 2, 12 ayat yang kedua, kalau dia peres dalam satu kata, itu kata kuncinya yang pertama adalah pikiran. Oke. Lalu kalau saya boleh peres lagi kata kunci yang kedua, Roma 12 ayat yang pertama selain tubuh adalah dipersembahkan. Roma 12 ayat yang kedua, kata kunci yang kedua, kalau saya boleh munculin, namanya diperbaharui. Coba perhatikan dua kata kunci ini. Kalau dengan 2 kata kunci ini kita paham, oh berarti yang dipersembahkan teh tubuh. Bukan pikiran. Yang diperbarui pikiran, bukan tubuh. Oke Bapak Ibu ya. Dipersembahkan itu tubuh, yang diperbarui itu pikiran. Nah jadi tubuh itu berhubungan dengan ibadah kita kepada Tuhan. Dan dikatakan ibadah yang sejati kepada Tuhan adalah kalau kita mempersembahkan tubuh, bukan persembahan. Bukan pujian. Meskipun itu penting dan ada ayat firman-Nya Tuhan. Tapi buat Tuhan yang paling penting ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Oke, dan Roma 12 ayat yang kedua, ternyata pikiran itu ada hubungannya dengan tahu kehendak Tuhan. Sampai di sini masih bisa ngikutin, ada amin? Bapak Ibu yang bisa ngikutin katakan amin. Oke, nah jadi tubuh dipersembahkan, tubuh itu hubungannya dengan ibadah, pikiran itu diperbaharui, pikiran itu ada hubungannya dengan mencari tahu kehendak Tuhan. Sebelum saya masuk lebih detail, ini buat saya menarik untuk digali. Berarti ada 2 poin, ada tubuh, ada pikiran. Ada tubuh, ada pikiran. Lalu saya kalau gitu sempat merenungkan, oh kalau gitu jangan-jangan ada tipe-tipe manusia yang dihasilkan dari 2 kemungkinan ini. Berarti kalau gitu ada manusia yang bisa jadi tubuhnya sudah dipersembahkan, tapi pikirannya belum diperbarui. Ada juga manusia yang tubuhnya belum dipersembahkan, tapi pikirannya sudah diperbarui. Makanya lagi itu saya coba gambarkan dalam bentuk diagram Bapak Ibu. Nah saya suka menggambarkan dalam bentuk diagram. Gitu ya, karena buat saya lebih jelas dan lebih clear. Sumbu Y, sumbu yang vertikal ini, itu adalah tubuh dipersembahkan. Ya ada yes or no, kita mempersembahkan tubuh atau tidak. Lalu sumbu X, sumbu yang di bawahnya itu adalah pikiran yang diperbaharui. Sama, yes or no. Dari diagram ini saya bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu ada 4 tipe manusia. Sehubungan dengan poin tubuh dan poin pikiran. Oke, mari kita masuk dulu ke apa tipe orang yang tubuhnya sudah dipersembahkan, sering datang ke gereja, sering terlihat berdoa, tapi pikirannya belum diperbarui. Itu tipe manusia apa? Saya yakin gak ada di sini. Ada, gak ada, gak ada. Itu istilah saya Bapak Ibu bisa ganti dengan istilah yang lain. Tapi istilah saya itu namanya manusia agamawi. Kelihatannya itu kayak taat beribadah, datang ke gerejanya mas sering. Tapi pikirannya masih pikiran kotor, pikiran cabul. Gak ada kan di sini? Wah kok gak ada jawaban berarti mencurigakan nih. Oke, saya yakin gak ada. Itu yang satu. Tapi ada juga manusia yang pikirannya sudah diperbaharui, tapi tubuhnya gak dipersembahkan. Oh jadi pikirannya tuh diperbaharui, oh ngomongnya tuh bagus gitu. Wah saya mau ini, tapi tubuhnya tuh gak dipersembahkan. Masih juga melakukan hal-hal yang duniawi. Itu yang saya sebut, saya agak sulit sebetulnya mencari tipe manusia ini namanya apa ya. Akhirnya saya putuskan, namanya manusia munafik. Cukup kasar ya, tapi saya gak nemuin yang bagus soalnya. Ya udah munafik aja lah. Pikiran diperbarui tapi tubuhnya belum dipersembahkan. Itu tipe yang kedua. Nah ada lagi yang manusia tubuhnya tidak dipersembahkan, pikirannya gak diperbarui lagi. Nah itu tipe manusia apa? Terkutuk? Jangan, bukan terkutuk dong.
Kasar amat bukan ya. Saya gak berani tulis manusia terkutuk, gak boleh lah. Tapi saya pikir yang seperti itu ya udah jelas lah. Itu manusia duniawi. Udah tubuhnya sering, ya mohon maaf ya, datang ke klub malam mungkin, ngedrak segala macam. Ya pikirannya juga pikiran dunia gitu. Tapi yang paling bagus ya ini, tubuh dipersembahkan dan pikiran diperbarui. Ini yang saya sebut, ini istilah saya aja Bapak Ibu bisa ganti. Istilah saya itu namanya manusia rohani. Nah manusia rohani itu loh yang saya yakin itu manusia yang tahu kehendak Tuhan. Karena tadi Roma 12 ayat pertama dan kedua itu dengan jelas bilang begitu. Nah berarti Bapak Ibu sampai di sini kesimpulannya adalah berarti syarat untuk tahu kehendak Tuhan ada dua. Tubuh yang dipersembahkan, pikiran yang diperbaharui. Tubuh yang dipersembahkan, pikiran yang ketahui. Tanpa keduanya kita gak bisa tahu kehendak Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan salah, yang mana yang mesti ada duluan? Tubuh yang mesti dipersembahkan harus ada duluan. Karena Roma 12 ayat 1 bicara tubuh dulu, bukan pikiran dulu. Tubuh dulu harus dipersembahkan, baru pikiran bisa diperbaharui. Oke, jadi syarat untuk kita tahu kehendak Tuhan, tubuh dipersembahkan, pikiran diperbaharui. Tanpa kedua ini, kita gak akan tahu kehendak Tuhan. Dan mungkin itu gara-garanya kenapa hidup kita merasa kok hidupnya gini-gini amat, berat amat, gak bisa bersyukur, merasa kayaknya semuanya gelap. Ya, karena mungkin dua hal itu Bapak Ibu belum lakukan mungkin, saya gak tahu. Oke. Untuk khotbah sore hari ini saya akan fokus hanya ke ayat yang kedua saja. Ayat yang pertama masalah tubuh saya pikir Bapak Ibu sudah cukup jelas. Tubuh dipersembahkan saya yakin Bapak Ibu sudah cukup jelas. Oke, saya akan fokus ke ayat yang kedua saja. Oke, saya munculkan. Roma 12 ayat yang kedua yang mengenai pikiran yang berhubungan dengan tahu kehendak Tuhan. Oke, Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan fokus ke bagian yang ini dulu. Oke. Nah, saya akan bedah ayat ini, tapi saya akan mulai dari poin yang bagian yang paling akhir. Kadang-kadang kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu jangan selalu dari atas ke bawah. Kadang-kadang kita perlu bacanya dari bawah ke atas. Karena begitu Bapak Ibu baca dari bawah ke atas atau dari bagian akhir ke bagian yang pertama, kita bisa mendapatkan pencerahan juga loh. Nah sekarang saya akan coba ya, saya tidak akan baca dari atas ke bawah, saya akan baca dari bawah ke atas dari ayat ini. Yang saya mau bahas dulu adalah bagian yang ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Oh, jadi di bagian ini kita tahu, oh kita akan tahu apa yang Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan putuskan buat kita, kita akan tahu, kita akan bisa membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Dan begitu kita putuskan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa bilang, oh ini memang kehendak Tuhan yang baik. Berkenan itu dalam bahasa Inggris namanya menyenangkan, pleasing. Bapak Ibu di sini nggak tahu kenapa ditulisnya berkenan, tapi menyenangkan. Jadi keputusan Tuhan yang baik, menyenangkan dan sempurna buat kita. Begitu kita sudah mengambil keputusan dan kita menjalani keputusannya, kita bisa bilang, wah memang kehendak Tuhan ini baik, menyenangkan dan sempurna. Kita akan tahu, kita akan bisa merasakan itu. Kenapa? Karena kita bisa membedakan mana kehendak Allah. Ayat yang bagian akhir ini. Oke, tapi ternyata ini kan baru bagian akhir. Tapi untuk bisa mendapatkan ini, untuk Bapak Ibu bisa tahu kehendak Tuhan dan bisa bilang kehendak Tuhan itu baik, menyenangkan dan sempurna, ada syaratnya. Ini kan baru bagian akhir, betul nggak? Syaratnya apa? Syaratnya adalah bagian sebelum ayat ini, sebelum bagian ini. Masih di ayat yang sama, syaratnya adalah yang ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi Bapak Ibu ini syarat. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kalau kita bisa bilang nanti kehendak Tuhan itu baik, menyenangkan dan sempurna. Ini syaratnya. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Karena setelah ayat ini, saya selalu ngomongin ayat ini. Karena setelah bagian ini muncul bagian yang ini. Jadi untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan ini, Bapak Ibu harus tahu syaratnya. Syaratnya adalah pembaharuan budi. Oke. Berat ya? So far oke? Masih bisa ngikutin? Oke. Saya harap Bapak Ibu bisa mendapatkan ini nih. Oke. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu masih belum jelas pembaharuan budi itu apa sih sebetulnya? Apa sih pembaharuan budi? Dalam versi bahasa Inggris,
New Living Translation, yang namanya pembaharuan budi itu adalah changing the way you think. Pembaharuan budi itu adalah merubah cara kita berpikir. Changing the way you think. Oh, jadi supaya kita bisa tahu kehendak Tuhan, kita mesti mengubah cara kita berpikir. Oke, kita mesti mengubah cara kita berpikir. Kita jangan serupa dengan cara berpikirnya dunia. Oke, saya kasih simulasi Bapak Ibu supaya nggak bingung. Saya punya 2 jaket sini. Kalau pikiran kita belum diperbaharui, artinya pikiran kita itu masih seperti pikiran dunia. Karena kan sebelum bagian ini adalah janganlah kamu serupa dengan dunia. Dunia saya anggap jaket warna hitam. Saya akan pakai jaket warna hitam. Berarti pada saat saya pakai jaket warna hitam, ya pikiran saya itu masih pikiran dunia. Saya masih ada hidup dalam keadaan dunia. Oke, begini. Dan ingat Roma 12 ayat yang 1. Kalau kita belum mempersembahkan tubuh, artinya kita masih ada dalam dunia. Kita nggak akan pernah tahu kehendak Tuhan apa. Dan karena kita nggak pernah tahu kehendak Tuhan apa, kita akan selalu merasakan, kok hidup ini begini amat ya. Kok Tuhan itu kayaknya nggak adil ya. Kok saya capek banget menghadapi hidup ya. Kok saya begini, begitu aja. Nggak heran, karena kita masih ada dalam gelap. Kita belum diubahkan oleh firman Tuhan, belum. Kita masih dalam keadaan semua itu kayaknya salah gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum masih ada dalam dunia pikiran-pikirannya, saya yakinkan Anda nggak akan bisa tahu kehendak Tuhan. Dan kita akan menjalani hidup dengan berat. Tapi begitu Bapak Ibu ubah pikirannya, saya ubah sekarang. Dengan diperbaharui, changing the way you think. Ini melambangkan pikiran-pikiran kerajaan surga. Putih. Wah, saya sudah perlu pikirannya, jadi saya nempel ke nilai-nilai kerajaan surga. Segala sesuatunya jadi terlihat baik buat saya. Saya bisa tahu kehendak Tuhan, dan waktu menjalani keputusan-keputusan yang saya ambil berdasarkan kehendak Tuhan, saya bisa bilang betapa baik, betapa menyenangkan, betapa sempurnanya Tuhan. Karena saya sudah pakai nilai-nilai kerajaan surga, nilai-nilai kerajaan Tuhan. Oke, kenapa bisa begitu? Karena Bapak Ibu, kalau kita masih ada dalam pemikiran dunia, segala sesuatu itu menjadi salah buat kita. Kita sering ngelihat itu sesuatunya dari kacamata yang negatif. Saya pakai lagi. Oke, kalau saya masih pakai pemikiran dunia, segala sesuatu itu jadi negatif buat kita. Segala sesuatu jadi jelek buat kita. Contoh, harusnya gelas, tapi supaya aman pakai aqua ini. Nggak boleh ngomong merek, sorry. Pakai air mineral. Air mineral ini setengah isi. Bisa juga setengah kosong. Kalau kita lagi pakai kacamata pikiran dunia, semua itu kita melihatnya jadinya itu hal-hal yang negatif gitu. Membuat hidup kita menjadi capek, ngelihat itu dari sisi yang negatif. Contoh, saya melihat ini, saya tidak akan bilang ini. Saya akan melihat ini, saya akan bilang gini, ini baru setengah kosong nih. Memang hidup gua memang setengah kosong. Gue memang gak berarti dalam hidup ini, memang Tuhan gak adil, gak fair. Lihat, gue punya air minum ini setengah kosong, coba bayangin. Yang dia full, yang dia banyak, gue cuma setengah kosong. Jadi kita menjalani hidup dengan berat. Karena kita selalu melihat dari sisi yang negatif, setengah kosong ini. Tapi begitu kita ganti baju, ganti pikiran, ganti lagi. Oke. Terakhir. Tapi begitu kita ganti pemikiran kita dengan pikiran kerajaan surga, semuanya terlihat dengan baik. Semuanya terlihat dengan bagus. Bersyukur saya punya gelas setengah terisi. Bukan setengah kosong, setengah terisi. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu rahasia ya. Semua kejadian dalam hidup sebetulnya netral. Yang membuat menjadi rumit atau tidak rumit. Yang membuat jadi masalah atau tidak masalah. Your mind. Kejadian-kejadian itu sebetulnya netral. Tafsiran-tafsirannya yang membuat menjadi rumit. Tapi kalau kita pakai pemikiran kerajaan surga, tafsirannya itu selalu menyenangkan. Gila, gue udah punya minum nih. Setengah penuh loh, bayangin setengah penuh. Bersyukur banget sama ini. Yang lain gak ada minumannya, saya punya setengah penuh loh. Itu gak? Jadi kalau kita punya pemikiran kerajaan surga, kita akan melihat segala satunya menjadi lebih baik. Oke, saya lanjut ya. Jadi Bapak Ibu,
mengubah cara berpikir, changing your life. Nah, saya akan coba ambil lagi dari satu versi bahasa Inggris supaya memperjelas changing the way you think itu sebetulnya ke arah mana sih Pak Andi? Kita mesti fokusnya kemana sih? Mengubah pikiran itu fokusnya mesti kemana sih? Saya ambil khusus buat bagian pembaharuan budi saja. Oke, supaya tidak memperumit ya. Khusus untuk bagian pembaharuan budi saya ambil dari Amplified Bible. Dari Amplified Bible dia bilang begini, yang namanya pembaharuan budi atau changing the way you think itu diperjelas oleh Amplified Bible. Adalah ini. Focusing on godly value and ethical attitude. Jadi yang namanya pembaharuan budi atau changing the way you think adalah pada saat kita memfokuskan pikiran kita kepada godly value itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Oh, Bapak Ibu sekarang Bapak Ibu ketemu. Oh, ada value. Mungkin Bapak Ibu sekarang udah mulai ngeling. Hey, bukankah sama pada saat kita proses mengambil keputusan? Karena pada saat kita mengambil keputusan, saringan pertamanya namanya value. Di sini dikatakan changing the way you think itu adalah focusing on godly value. Berarti sama-sama value. Oh, mungkin Bapak Ibu sekarang beberapa sudah mulai merasakan koneksinya. Oh, oke, agak nyambung nih sekarang nih. Antara mengambil keputusan prinsipnya dengan sekarang bagaimana hubungannya mempengaruhi budi itu dengan kaitannya nanti keputusan itu kehendak Tuhan atau bukan. Oke, jadi Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia, dalam Alkitab bahasa Indonesia, pembaharuan budi itu sebetulnya pengertiannya adalah fokus kepada nilai-nilai kerajaan Tuhan. Oke, pembaharuan budi itu adalah fokus kepada nilai-nilai kerajaan Tuhan. Yang perlu saya kasih informasi, kita tidak akan bisa fokus kalau kita nggak tahu apa yang mesti difokusin. Makanya kita harus memasukkan terus nilai-nilai firman Tuhan kepada pikiran kita. Supaya kita bisa fokus kepada nilai-nilai kerajaan surga. Karena tadi Roma 12 ayat yang kedua dibilang begini, diperbaharui. Pikiran kita itu harus diperbaharui. Artinya diperbaharui. Perbaharui itu bukan sekali kejadian. Perbaharui itu adalah berkelanjutan. Kalau bahasa kerennya diproses, berulang-ulang, diperbaharui. Jadi kita dalam hidup harus terus masukkan firman Tuhan setiap hari. Diperbaharui, masukin terus gak berhenti. Dengan banyak firman Tuhan dalam hidup kita, pada saat kejadian muncul, kita bisa fokus ke godly value. Sekarang saya mendekati kesimpulan. Oke, gak lama kan? Khotbahnya. Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu fokus di sini. Ini saya mendekati kesimpulannya. Saya harap Bapak Ibu mendapatkan rema di sini. Saya akan munculkan lagi Roma 12 ayat yang kedua. Tapi dengan memasukkan bagian dari Amplified Bible tadi. Demikian ayat firman Tuhannya. Kalau dimasukkan bagian yang bahasa Inggris tadi. Oke, saya bacakan ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, saya masukkan sekarang. Versi Amplified Bible itu adalah untuk memperjelas. Berfokus kepada nilai-nilai kerajaan surga. Dan sikap yang etis. Oke, saya tidak akan bahas itu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Nah, dengan dimunculkan ayat ini secara lengkap, saya akan balik lagi ke sini. Tadi di awal khotbah, saya sudah menjelaskan ke Bapak Ibu. Sebetulnya pada saat kita mengambil keputusan, proses ini yang terjadi. Tapi tadi kita masih bertanya, keputusan yang kita ambil itu sesuai gak sama kehendak Tuhan apa enggak? Kan gitu tadi di awal khotbah, betul gak? Tapi sekarang, kita sudah memasuki pertengahan khotbah dan sudah mau selesai. Kita menjadi jelas segini, oh berarti pertanyaan yang tadi bisa kita jawab. Apakah keputusan ini dari Tuhan atau bukan? Kenapa? Karena saringan pertama, saya ingatkan sekali lagi. Pada saat kita mengambil keputusan, saringan pertama adalah value kita. Dan begitu kita melakukan tubuh yang dipersembahkan, Roma 12 ayat 1. Dan kita pikiran diperbaharui itu apa? Ternyata adalah fokus kepada godly value. Berarti di sini ada godly value. Atau nilai-nilai kerajaan surga. Value kita sama-sama value-nya Tuhan. Value-nya sama-sama value kerajaan surga. Berarti kalau value sama-sama kerajaan surga, berarti keputusan ini adalah ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Dan
begitu kita menghidupi kehendak Tuhan, kita bisa bilang betapa baik, betapa menyenangkan, dan betapa sempurna kehendak Tuhan. Begitu kita punya yang namanya godly value, nempel sama value dari hidup kita. Makanya mungkin sekarang Bapak Ibu akan paham satu ayat yang sudah sering Bapak Ibu baca selama ini tapi belum paham. Saya akan munculkan, semoga dengan ini Bapak Ibu jadi paham ayat ini. Saya ambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Godly value, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Maka kamu akan menerima. Karena begitu godly value, apa yang kita kehendaki, apa yang kita putuskan adalah kehendak Tuhan. Oke, saya ambil sekarang dari poin yang lain, di sisi yang lain. Oke Pak Andi, ini saya setuju banget. Tapi kan kita namanya juga manusia ya Pak ya. Bisa jadi kita salah Pak mengambil keputusan. Oh betul, nggak ada satupun manusia yang sempurna. Bisa jadi kita salah mengambil keputusan. Anggaplah Bapak Ibu menganggap, oh kayaknya saya salah mengambil keputusan deh Pak. Saya salah mengambil keputusan deh. Misalnya begini, saya harusnya dulu mengambil jurusan A Pak. Harusnya mengambil jurusan A, tapi saya waktu itu saya ngambilnya jurusan B. Wah ini saya salah deh Pak. Saya salah ngambil keputusan, saya harusnya salah bukan ngambil B deh. Saya harusnya salah ngambil A deh. Saya merasa atau kita merasa kita salah mengambil keputusan. Bisa jadi kita merasa seperti itu kan. Tapi Bapak Ibu, kalaupun kita merasa kita salah mengambil keputusan, perhatikan baik-baik. Kalaupun kita merasa salah mengambil keputusan karena kita masih manusia. Tapi selama kita punya godly value, fokus kita kepada nilai-nilai kerajaan surga. Sesuatu yang kita pandang salah, perhatikan nih. Sesuatu yang kita tidak pandang salah, tapi karena kita punya godly value, kita fokusnya kepada nilai kerajaan surga. Kita bisa bilang begini, Tuhan sanggup mengubahkan kesalahan saya ini menjadi sesuatu yang baik. Makanya Bapak Ibu ingat ayat ini. Coba boleh lihat slide-nya. Roma 8 ayat yang ke-25. Yaitu kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jangan-jangan sesuatu yang kita rasa salah buat Tuhan. No, aku turut bekerja dalam itu. Buat apa? Mendatangkan kebaikan. Buat siapa? Buat mereka yang mengasihi dia. Hey, mempersembahkan tubuh dan pikiran yang diperbarui. Itu tanda kalau kita mengasihi dia. Come on. Bapak, maksud saya? Untuk memperkuat ini, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar suatu kisah di Yeremia. Bahwa betapa baiknya Tuhan. Sehingga kalaupun kita merasa hidup kita melakukan kesalahan. Kita merasa hidup kita hancur saat ini. Tapi saya mau ambil dari Yeremia untuk menguatkan poin ini. Bapak Ibu, boleh lihat slide-nya? Saya ingatkan cerita ini Bapak Ibu. Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, semoga ini Bapak Ibu bisa mendapatkan rema dari sini juga. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Jadi Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu, kata Tuhan kepada Yeremia. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Jadi Yeremia bergegas pergi ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan dia sedang bekerja di pelarikan, sedang bikin Bapak Ibu. Gitu, bayangkan apa ya, sedang bikin kayak pot atau apa gitu, sedang bikin gitu ya. Lalu ayat yang keempat bilang begini. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, kesentuh, ketowel gitu ya, tiba-tiba dia jatuh atau gimana, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Tidak membuangnya. Tidak membuangnya, mengerjakan kembali. Menjadi bejana lain menurut yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, kepada Yeremia. Bunyinya begini, ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini. My goodness. Hai kaum Israel, demikian firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku hai kaum Israel. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar buat Tuhan. Tuhan bisa ubahkan itu menjadi sesuatu yang baik buat hidup kita. Percaya itu Bapak Ibu, percaya itu. Saya banyak kesaksian dalam hidup saya sendiri bahwa ini terjadi dalam hidup saya.
Saya bisa cerita panjang lebar. Tapi saya ambil sekilas contoh yang singkat aja. Saya S1 itu jurusannya fisika. Karena waktu saya ngambil jurusan itu, nggak ada tuh value-value tentang passion, purpose, nggak ada. Bapak Ibu zaman dulu mana ada yang kayak gitu-gituan. Saya ngambil jurusan fisika, cuma satu aja tandanya. Pada saat Etanas, nilai saya yang paling besar fisika. Wis itu toh. Ya udah, mungkin ini tanda dari Tuhan saya masuk fisika. Dulu saya merasa, waduh kayaknya saya salah jurusan nih. Kacau nih, Bapak Ibu tahu 4 tahun belajar fisika itu ngapain di dalamnya? Saya jelasin ya kalau nggak tahu ya. Rumus Bapak Ibu, rumus. Wah, integral, limit, hukum Newton, hukum Einstein. 4 tahun bayangkan. Sampai saya tuh belajar apa sebetulnya? Belajar rumus, belajar alam. Wah ini gimana nih cara-cara tata surya. Saya pikir wah saya salah jurusan nih, Dulu saya pikir begitu. Tapi sekarang saya tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Sekarang saya kalau look back, kalau saya melihat ke belakang, saya connecting the dot. Oh pantesan kenapa saya dulu jurusan fisika. Ada gunanya buat profesi saya sekarang sebagai pengajar. Karena yang namanya jurusan fisika Bapak Ibu jangan salah loh. Jurusan fisika itu selalu mencari intinya. Kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini gitu kerjaannya. Rumus E sama dengan MC kuadrat. Kunaon kieu. Wah Bapak Ibu. 2 papan tulis. Kunaon. Ujung-ujungnya E sama dengan MC kuadrat. Udah gitu doang kuliahnya. Tapi saya bersyukur sekarang, oh ini kepake buat profesi saya sekarang. Sekarang kalau saya belajar teori, belajar konsep, saya pengen tahu ini kenapa begini. Dan dulu saya punya dosen di fisika, yang dia bisa menjelaskan fisika sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang sangat praktis. Dia bisa tanya begini ke saya, ke kami, ke murid-murid. Hayo, kamu tahu gak kenapa terjadinya pelangi? Coba, mau jawab pakai rumus apa? Rumus apa ya? Enggak, terjadinya pelangi kenapa? Gitu aja Bapak Ibu. Oh saya belajar juga. Oh bagaimana mengkomunikasikan hal yang rumit menjadi hal yang praktis dan simple. Bisa dimengerti sama orang banyak. Saya bersyukur sekarang kenapa saya masuk jurusan fisika dulu. Bapak Ibu, saya tutup dengan ini. Sebagai kesimpulan, saya kembali ulangi poin saya ini. Ya supaya Bapak Ibu menjadi jelas, saya masih punya 8 menit. Jadi pada saat kita menghadapi pilihan-pilihan dalam hidup, oke, sebetulnya saringan pertama adalah value kita. Dan sudah pasti kalau pilihan-pilihan itu yang melanggar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, sudah pasti tersortir dengan sendirinya di sini. Kalau kita punya godly value, betul nggak? Kalau ada pilihan, apakah saya ngedrak apa enggak? Apakah saya, mohon maaf, free sex apa enggak? Apakah saya begini? Udah pasti itu akan gugur. Betul nggak? Kita udah dengan gampang kita jawab no. Karena kita tahu kita punya godly value. Oke, sudah otomatis akan ngomong ke sini. Tapi kan di firman Tuhan kan, maksud saya begini, gak ada sesuatu yang benar-benar clear pilihan kita apa. Misalnya begini, gak ada di firman Tuhan itu kamu masuk jurusan akuntansi UI, gak ada di Alkitab. Betul kan? Gak ada. Jurusan UMN gitu kan gak ada di firman Tuhan. Ada gak UMN di sana? UI di ayat berapa coba? Gak ada kan? Jadi kadang-kadang banyak juga pilihan-pilihan yang gak letterlek di sana. Tapi sebetulnya di firman Tuhan juga banyak jawaban-jawabannya di situ. Contoh saya tadi, kenapa kita nggak ambil jurusan sesuai dengan panggilan hidup saya? Itu kan prinsip dari firman Tuhan. Memang nggak diomongin jurusannya apa, untuk di kampus mana nggak diomongin. Tapi kita bisa mengambil dari situ, itu value-nya. Oke, nah begitu kita ambil sesuai dengan godly value, oke, ada lagi yang kalau yang cukup slide ada teknis, saya tidak akan bahas ini. Tapi nanti keputusan-keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau value kita tuh value kerajaan surga. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, sebetulnya kalau saya boleh bilang, kesimpulan saya sebenarnya saya mau ngomong ini dari tadi. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, kalau kita hidup dalam Tuhan, sebetulnya jangan khawatir kita salah mengambil keputusan. 1, karena kalau betul kita itu sudah melakukan kehendak Tuhan. 2, kalaupun salah, tadi saya coba kasih contohnya. Tapi selama kita punya godly value, Tuhan bisa turut bekerja mengubah itu menjadi kebaikan kita. Poin yang paling penting sebetulnya sekali lagi ada di value. Dan saya akan tutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan kata-kata ini. Semakin selaras nilai kita dengan nilai firman Tuhan, semakin selaras keputusan kita dengan kehendak Tuhan.
Saya ulangi sekali Bapak Ibu. Semakin selaras nilai kita dengan nilai firman Tuhan, semakin selaras keputusan kita dengan kehendak Tuhan. Demikian firman Tuhan kita pada sore hari ini. Saya harap sebagaimana doa saya, Bapak Ibu bisa mendapatkan rema mengenai keputusan-keputusan yang Bapak Ibu harus ambil dalam hidup. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang semuanya bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu, saya siapkan Bapak Ibu waktu secara khusus untuk masing-masing pribadi bisa mengambil komitmen kepada Tuhan pada malam hari ini. Kalau Bapak Ibu saat ini merasa hidup Anda kok kayaknya sulit, kok kayaknya tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, nggak tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu saat ini. Biarlah firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan Bapak Ibu bahwa tubuh harus dipersembahkan dan pikiran kita harus diperbaharui dengan firman Tuhan, dengan nilai-nilai firman Tuhan terus menerus setiap hari, setiap waktu, maka kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Silakan pada sore hari ini berdoa kepada Tuhan. Minta ampun kalau selama ini belum mempersembahkan tubuh, belum memperoleh pikiran-pikiran kita. Ini kesempatan yang bagus Bapak Ibu mengambil komitmen. Dan kalau Bapak Ibu juga pada sore hari ini merasa saya mengambil keputusan yang salah. Aduh Tuhan ampuni saya sudah mendengarkan firman-Mu. Saya sudah terus nempel kepada Engkau Tuhan, tapi saya melakukan kesalahan. Sore ini firman Tuhan juga mengingatkan bahwa Tuhan sanggup mengubahkan, membuatnya menjadi kebaikan buat hidup Bapak Ibu. Haleluya Tuhan. Sama-sama berdoa, mengambil komitmen pada sore hari ini kepada Tuhan.